Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Septiani, NIM 1511104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang praktik profesional bidan. Proses kehamilan tidak bisa lepas dari mitos yang berkembang di masyarakat, terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan budaya Jawanya. Padahal mitos yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya berjalan dengan ilmu pengetahuan yang telah berkembang. Bahkan masih banyak mitos tentang kehamilan yang membahayakan keselamatan ibu dan janin. Masyarakat Jawa masih memiliki nilai budaya yang banyak diterapkan di berbagai wilayah Pulau Jawa. Salah satu daerah yang masih kental akan budayanya adalah masyarakat Jawa, terutama di desa saya di Lampung. Walaupun saya tinggal di Lampung, tetapi saya menganut kepercayaan Jawa. Mitos adalah pendapat atau anggapan dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran yang isinya tentang anjuran maupun larangan mengenai kehamilan yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu hingga sekarang. Tentunya banyak beredar masing-masing daerah yang belum tentu kebenarannya. Ini menurut Nirwana 2011. Persepsi terhadap mitos kehamilan, baik masalah kematian maupun kesakitan pada ibu, sesungguhnya tidak lepas dari faktor-faktor sosial budaya dan lingkungan dalam masyarakat di mana mereka berada. Disadari atau tidak, faktor-faktor kepercayaan yang seperti konsepsi-konsepsi mengenai berbagai pantangan, hubungan sebab akibat antara ketidaktahuan seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif terhadap kesehatan reproduksi ibu dan kesehatan anak. Misalnya, ibu hamil dilarang makan telur dan daging, padahal telur dan daging justru sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan janin. Apakah termasuk negatif atau positif? Jawabannya adalah negatif, karena budaya pantang pada ibu hamil sebenarnya justru merugikan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Lalu, peran bidan terhadap situasi tersebut itu apa? Nah, perannya adalah mengedukasi ibu hamil bahwa tidak ada pantangan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan telur dan daging, karena berbagai pantangan tersebut akhirnya menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi seperti anemia dan kurang energi kronik atau KEK. Dampaknya, ibu dan bayi mengalami perdarahan pada saat persalinan dan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan rendah atau BBLR, yaitu berat lahir dengan rendah kurang dari 2.500 gram. Padahal normalnya adalah 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.